Terlepas dari pertandingan melawan Jepang, yang dari sisi hasil nggak menentukan apa-apa lagi di grup karena kita udah lolos, Timnas Indonesia memang sedang dalam momentum bagus untuk mewujudkan mimpi ke Piala Dunia. Meskipun begitu, jalan terjal nan tak mudah mesti dilalui Jesus dan kolega untuk menuju ke sana. Gak cuma dari sisi teknis, tapi juga dari sisi non-teknis yang mana dalam hal ini berkaitan dengan AFC. Dan sekarang ini mungkin kita gedek banget rasanya kalau dengar nama AFC. Hayo lo, jujur aja. Karena secara hakikat, AFC ini harusnya mengayomi semua anggotanya. Tapi kenyataannya kan enggak 100% begitu. Yap, sebagaimana sifat dasar manusia, pasti enggak ketung dikit memiliki rasa kecenderungan. Dimana itu bisa muncul dari rasa bangga, atau ya emang ada kepentingan lain aja, kan gitu. Dan baru-baru ini AFC kembali jadi sorotan usai ada wacana jika host round 4 nanti akan ditempatkan ke negara Qatar serta Arab Saudi. Meskipun sampai narasi ini ditulis keputusannya belum final, tapi hal itu udah cukup menimbulkan gejolak sana-sini. Dan kemarin, Federasi Sepak Bola Irak secara terbuka mengirimkan surat ke AFC agar mereka mau untuk lebih transparan. Di satu sisi, Pak Erik selaku ketum PSSI juga akan tetap berusaha untuk mengajukan bidding tuan rumah, walaupun kemungkinannya kecil sekalipun. Pada dasarnya, dugaan ketidaknetralan AFC disinyalir justru menjadi hambatan utama tim Garuda di kualifikasi ini. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo meminta semua elemen timnas untuk gak gentar terhadap apapun dan siapapun. Karena sejatinya, bangsa kita ini adalah bangsa yang besar, sehingga jangan sampai AFC ataupun aliansi timteng lainnya menganggap sepele timnas Indonesia. Yap, itu tadi adalah tekad dari Pak Prabowo, di mana beliau menegaskan jika sepak bola bisa menjadi harga diri sebuah bangsa yang modern. Dan timnas Indonesia kini benar-benar sedang menapaki harapan untuk bisa menembus level Piala Dunia. Yang mana semua paham jika rintangannya begitu sulit. Yap, selain harus menghadapi tim-tim kuat langganan Piala Dunia, Indonesia juga harus dihadapkan pada situasi non-teknis, terutama yang bersangkutan dengan AFC. Dan AFC menjadi satu organisasi yang namanya kembali jadi sorotan di mana-mana. Di mana belakangan ini AFC benar-benar banyak menerima serangan kanan kiri. Hal itu tidak terlepas dari sikap mereka yang dianggap terlalu timteng sentris. Dan hal itu semakin dikuatkan dengan isu jika AFC akan menunjuk Qatar serta Arab Saudi sebagai tuan rumah di round 4 nanti. Meskipun sampai narasi ini dibuat belum ada keputusan final. Yang mana PSSI juga menegaskan masih akan berusaha untuk ikut melakukan bidding tuan rumah walaupun saingannya duit minyak. Tapi kembali lagi, sorry to say, kayaknya nih penunjukan Qatar dan Arab Saudi emang 80-90% beneran terjadi. Kendati mudah-mudahan sih tetap ada transparansi seperti apa yang diminta oleh Federasi Irak kan gitu. Yap, kecenderungan AFC atas segala hal yang terjadi tentu disebabkan banyak hal. Sebagai sebuah organisasi, pastinya nggak mungkin enggak dong mereka punya kepentingan. Kemudian tiap anggota pasti juga punya sisi kepentingan masing-masing. Nah, dalam hal ini, dikutip dari MNC Newsroom dan berbagai sumber lainnya, AFC dianggap emang punya anak emas di kawasan Asia. Yang mana setidaknya terdapat 6 negara yang sering mendapatkan perlakuan istimewa dari AFC. Dan dari 6 itu ada yang murni dibanggakan karena prestasi, namun juga karena hal lain. Yang pertama, tentu ada Jepang. Tentu semua juga tahu kalau hal yang wajar jika AFC sangat membanggakan Jepang dan sering memberikan mereka perlakuan istimewa. Karena biar gimana pun Jepang dianggap sebagai ujung tombak untuk menaikkan pamor sepak bola Asia di level dunia. Nah, dengan perkembangan sepak bola yang maju, Jepang dinilai sebagai tim terkuat Asia saat ini. Meskipun begitu, di level Piala Dunia, sejatinya Jepang belum bisa dikatakan berhasil amat. Hal itu lantaran sejauh ini prestasi terbaik tim Samurai Biru hanya sampai babak 16 besar saja.
Di Piala Dunia 2022 kemarin, kendati gagal lolos ke 8 besar gara-gara kalah adu penalti sama Kroasia, Jepang tetap dianggap sensasional karena berhasil mengalahkan tim-tim seperti Jerman serta Spanyol di fase grup. Hebatnya lagi, tim Samurai Biru mampu lolos sebagai juara grup. Itulah kenapa di Piala Dunia 2026 nanti, Jepang dengan mantap sangat berambisi untuk seenggaknya lolos sampai 8 besar. Bahkan sang kapten Wataru Endo sangat percaya jika potensi timnya sangat bisa bersaing bahkan dengan masuk ke final ataupun juara. Berikutnya ada Korea Selatan. Tim Gingseng menjadi salah satu kesayangan AFC, ya karena mereka juga sering mengharumkan nama Asia di kancah dunia. Bahkan mereka adalah satu-satunya wakil Asia sejauh ini yang pernah menembus babak semifinal Piala Dunia ketika jadi tuan rumah di 2002. Walaupun ketika itu banyak sekali cerita skandal yang mengiringi, namun sejarah tetaplah sejarah. Yap, di kualifikasi Piala Dunia kali ini, entah gimana ceritanya mereka harus segrup sama negara-negara dari tim Teng. Tapi berhubung AFC sendiri kayaknya sungkan, kalau mau ngerjain mereka, dan Korea pun juga pasti nggak semudah itu dikerjain. Alhasil ya, Song Heung-min dan kawan-kawan tetap mampu memastikan satu tempat di Piala Dunia 2026 dari grup kajian dakwah. Yang ketiga ada Australia. Sejak gabung ke AFC pada tahun 2005 silam, Australia mampu tumbuh jadi tim yang sangat disegani di kawasan Asia. Dan bahkan sejak Piala Dunia 2006, mereka ibarat udah jadi langganan tetap wakil Asia di Piala Dunia, sehingga AFC pun juga merasa bangga tim Kanguru menjadi bagian dari AFC. Nah, di Piala Dunia pun prestasi terbaik tim Kanguru sama kayak Jepang, yaitu mentok di 16 besar. Tapi yang bikin catatan ini agak berkesan, tim yang mengalahkan mereka di 16 besar pada akhirnya selalu bisa jadi juara. Di 2006, mereka kalah 1-0 dari Italia lewat gol penalti Francesco Totti. Lalu di 2022 kemarin, mereka kalah 2-1 dari Argentina. Nah, di kualifikasi Piala Dunia kali ini, mungkin perjalanan Australia gak begitu mulus seperti biasanya. Namun kembali lagi, pengalaman mereka mampu membuktikan semuanya. Hingga akhirnya, kemenangan 1-0 atas Jepang kemarin sukses memastikan kelolosan mereka ke Piala Dunia 2026. Nah, kalau itu tadi 3 negara yang diistimewakan AFC lantaran prestasi. Ada nih 3 negara yang diistimewakan AFC karena hal lain. Yang mana mereka adalah Arab Saudi, Qatar, dan so pasti Bahrain. Kalau Arab Saudi oke lah, ibarat mereka dalam hal prestasi juga termaksud perwakilan Asia yang jadi langganan Piala Dunia. Terhitung sejak pertama kali lolos pada 1994, The Green Falcon cuman absen sekali yaitu di Piala Dunia tahun 2010. Sedangkan sisanya, mereka selalu berhasil lolos kendati mentok-mentok cuman di fase grup, tapi nggak apa-apalah. Prestasi terbaik Arab Saudi, ya pas tahun 1994 itu, ketika mereka secara mengejutkan bisa lolos sampai 16 besar. Intinya, meskipun duitnya kenceng, tapi mereka juga sumbut gitu loh. Walaupun kembali lagi, semisal mereka ditunjuk jadi salah satu host di round 4, pasti nggak akan jauh-jauh dari yang namanya perfulusan duniawi. Nah, adapun Qatar nih, semua tahu gimana Qatar ini pas di Piala Asia kemarin, beneran seperti disetting buat jadi juara. Dan bisa dibilang, Qatar ini adalah tim yang paling sering diuntungkan wasit di Asia. Yang mana itu memang bukan sebuah rahasia lagi, karena ya emang semenohok itu loh indikasinya. Bahkan ketika ada tim yang meminta pengajuan protes buat menghukum Qatar, AFC kayak mendadak, apa tuh? Aku nggak dengar dan melihat apapun. Dan kejadian paling kocak jelas saat final Piala Asia ketika Qatar menang 3-1 atas Jordania. Bisa-bisanya loh, 3 gol yang terjadi semuanya lewat gosok voucher. Lalu sebelum ini, ketika melawan India di round 2, bisa-bisanya bola yang udah ngelewatin garis out dibiarin wasit sampai akhirnya terjadi gol yang bikin India gagal lolos ke round 3. Padahal kalau India ketika itu menang, Qatar fix gak bakal lolos ke round 3. Tapi ya, tau sendirilah gimana. Nah, misal Qatar beneran ditunjuk jadi host round 4, kemungkinan ya Indonesia akan main di sana. Meskipun dari sisi supporter kita aman-aman aja, namun berdasarkan pengalaman yang udah-udah, kita sering banget dikerjai. Entah itu dari panpelnya, wasitnya, sampai pemainnya yang dramanya aduhai ngeri-ngeri pol. Yap, yang terakhir jelas Bahrain. Keberadaan Salman bin Ibrahim Al Khalifa sebagai presiden AFC dinilai sebagai keuntungan tersendiri bagi Bahrain. Dan emang sih Bahrain ini terkesan banget ingin memanfaatkan itu semua untuk kepentingan mereka sendiri. Tapi berhubung timnas mereka emang sebapuk itu, ya udah nggak lolos kan?
Sementara itu, di luar dari segala tek-tek bengek yang ada terkait persiapan timnas Indonesia melawan Jepang, so pasti semuanya udah dipersiapkan dengan matang. Hanya saja pilihan untuk melakukan rotasi atau enggak, itu tergantung gimana tim pelatih menyikapi. Sebab Rizky Ridho kabarnya mengalami sedikit masalah sama hamstringnya. Lalu Jesus, Kelvin Verdong, Kevin Dix, Nathan Choaon, dan Jakob Sayuri udah menerima 1 kartu kuning. Sedangkan menurut info yang ada, gak ada pemutihan kartu di round 4. Koreksi kalau salah ya. Sehingga akan sangat rugi jika mereka main terus amit-amit kena kartu kuning habis itu absen di match perdana round 4. Meskipun begitu, dalam preskon, Coach Patrick menegaskan kalau apapun yang terjadi, ini akan tetap jadi laga yang serius buat Indonesia. This is a serious game. We're playing away against an opponent who is leader of the group, already qualified for the World Cup. So we need to play our own game. Although it will be a very difficult game, everybody knows that. But we're prepared and we're trying to do the best what we have tomorrow. Lebih lanjut, adapun Joy Pelupesi yang mengaku sangat antusias menatap laga melawan Jepang di pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga ini, di mana ia menyebut kalau para pemain sudah siap untuk melawan salah satu tim terbaik di Asia tersebut. Also really interesting match against a top team in Asia, number 1 of the group, of course. So yeah, I'm really looking forward to this game, to play against this top team. Japan always a big team, especially in Asia. So for us, it's also a really good and big challenge. And yeah, if I can speak about the whole team, we are really looking forward to this. So yeah, it's a really nice game, and they are qualified. We are going to the next round. So yeah, interesting match. Di sisi lain, pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengakui jika perkembangan Indonesia sejauh ini dirasa jauh lebih solid. Dan ia juga notis sama Kapten Jay sebagai pemain kunci utama buat tim Garuda. Meskipun begitu, Moriyasu menegaskan jika timnya akan coba bermain seperti biasa untuk kemudian mencari celah mencetak gol. Pertama-tama, Indonesia adalah tim yang sangat solid, tapi menurut saya Kapten Jay Ises inti dari tim itu. Jay bermain baik di lini belakang. Saya ingin para pemain saya fokus pada gol dan menerobos pertahanan. Saya pikir bukan hanya satu pemain, tapi beberapa pemain yang mampu untuk mencetak gol. Jadi kami harus bertanggung jawab terhadap setiap pemain dan tidak kalah. Kami harus terorganisir sebagai satu tim untuk menghentikan bukan hanya satu pemain, tapi seluruh tim. Saya harap kami dapat melakukan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan, ucap Moriyasu dalam preskon. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya fokus dengan apa yang ada di depan sekarang. Masalah tek-tek bengek itu, dah serahkan aja sama federasi. Pemain cukup berikan segalanya di atas lapangan. Dan Mimin pribadi, percaya kok kalau kalian semua punya mental yang luar biasa. Terserah AFC dan aliansi Tim Teng mau bertingkah apa. Kita fokus aja sama jalan kita sendiri. Jangan mau dianggap sepele. Dan buktikan bangsa ini adalah bangsa yang besar, kan gitu. Mau main dimanapun, Mimin percaya pemain gak akan ciper. Kalaupun ada kelicikan, ya udah sebisa mungkin balas dengan kualitas. Karena secara potensi, Timnas Indonesia diisi pemain serta jajaran pelatih yang berkualitas. Untuk itu, buat semua elemen Timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Itu dia pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu Garuda fans sejati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ingat, dukunganmu adalah bahan bakar semangat Timnas. Saya Dinar dari Gals pamit. Dukung terus Timnas Indonesia.